Salam kenal semuanya, kami dari kelompok 3. Dalam video ini ingin membahas tentang Perhimpunan Indonesia. Video ini dapat selesai atas bantuan dari Arkan Mulia, Arnold Karel, Arthur Roring, Ridwan Naufal, dan Yaserian. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Latar belakang Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia (PI) dibentuk pada tahun 1908 dengan nama awal Indische Vereniging yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Salah satu pendirinya adalah Muhammad Hatta. Perhimpunan Indonesia merupakan salah satu organisasi nasional Asia pertama yang menuntut kemerdekaan. Sejak tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik etis yang pada dasarnya pemerintah ingin memperbaiki kesejahteraan rakyat. Salah satu pelaksana politik itu ialah diberikannya kesempatan pada anak-anak Indonesia untuk mengikuti sekolah. Di antara mereka itu ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di Belanda. Karena para pemuda-pemuda Indonesia ini tinggal di negeri orang, sehingga mereka sering mengadakan perkumpulan untuk sekedar berjumpa dan bersilaturahmi saja. Perkumpulan pelajar Indonesia di Belanda ini pertamanya bernama Indische Vereniging (IV) yang didirikan pada tahun 1908, diantaranya oleh Sultan Kasayang dan R.M. Noto Suroto. Semula organisasi ini hanya untuk kepentingan orang Indonesia yang di negeri Belanda. Perkumpulan ini sebagai pusat untuk berkumpulnya dan mengikatnya hubungan persaudaraan lebih erat antar pelajar Indonesia. Dan pada saat itu anggotanya masih sedikit. Terbentuknya Perhimpunan Indonesia mempunyai tujuan untuk menjadikan mahasiswa agar mempunyai komitmen yang bulat. Mereka harus sadar dan memiliki semangat dalam persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, tujuannya adalah sebagai elit intelektual yang berprofesional. Mereka mempunyai tanggung jawab dalam memimpin rakyat saat melawan para penjajah. Selain itu, tujuan dari Perhimpunan Indonesia adalah membuka mata rakyat Belanda dan meyakinkan tentang kebenaran perjuangan kaum nasionalis pada rakyat Indonesia. Dengan demikian, tujuan organisasi Perhimpunan Indonesia menginginkan Indonesia merdeka. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tokoh-tokoh di dalam Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia memiliki banyak sekali tokoh di dalamnya. Di antaranya dapat kita lihat seperti di dalam gambar. Di gambar paling atas terdapat Muhammad Hatta, bergerak ke sebelah kanan terdapat Dr. Supomo, Sukiman Wirjo Sodiningrat, Adolf Bastian, seorang ilmuwan Jerman yang memunculkan istilah Indonesian, dan terakhir Iwa Kusuma Sumantri. Di antara tokoh-tokoh tersebut terdapat juga tokoh lainnya seperti Ahmad Farhan Ar-Rasyid, Arnold Mononutu, Profesor Mr. Sunario, Sastro Muljono, Sultan Syahrir, Ali Abdurrabih, dan Rekso Diningrat. Pertama, kita akan bahas mengenai Muhammad Hatta. Pada tahun 1921, Muhammad Hatta berangkat ke negeri Belanda untuk mengikuti kuliah di Handels Hogeschool, Rotterdam. Di negeri Belanda, Hatta memulai aktivisme menentang penjajahan Belanda dengan bergabung di Perhimpunan Indonesia. Selama 4 tahun berturut-turut, beliau menjadi ketua di Perhimpunan Indonesia. Sebagai ketua, ia menggariskan haluan politik non-kooperatif dan mencanangkan semboyan Indonesia merdeka sekarang juga. Pada 25 September 1927, ia ditangkap dan dipenjarakan dikarenakan aktivitasnya. Dalam sidang pengadilan 22 Maret 1928, Hatta membacakan pembelaannya yang berjudul Indonesia Merdeka. Terus sekedar informasi, Hatta kemudian dibebaskan karena kurangnya bukti, dan ia juga sempat menjadi bendahara di Perhimpunan Indonesia. Muhammad Hatta juga pernah mengasuh media Hindia Putra, yaitu media informasi yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia. Kedua, kita akan bahas mengenai Sukiman Wirjo Sanjojo. Pada tahun 1920-an terjadi peristiwa revolusioner, yaitu perubahan nama organisasi dari Perhimpunan Hindia Belanda menjadi Perhimpunan Indonesia. Ketika peristiwa revolusioner itu terjadi, ketua Perhimpunan Hindia Belanda adalah Sukiman Wirjo Sanjojo.
Pada kesempatan itulah diterbitkannya buku peringatan yang isinya mencerminkan semangat yang menjadi perubahan nama organisasi dan dideklarasikannya dasar-dasar perjuangan yang pada pokoknya menekankan ideologi kesatuan dan prinsip-prinsip demokrasi. Ketiga, Iwa Kusuma Sumantri. Iwa lulus pada tahun 1921 dan melanjutkan studinya di Universitas Leiden di Belanda. Di negara itu, ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia. Dia menekankan bahwa Indonesia harus bekerja sama, terlepas dari ras, keyakinan, atau kelas sosial untuk memastikan kemerdekaan dari Belanda. Ia menyuruhkan tentang non-kerjasama dengan kekuatan-kekuatan kolonial. Untuk sekedar informasi, Iwa Kusuma Sumantri nantinya akan menjadi Menteri Pertahanan Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Apa yang dilakukan Perhimpunan Indonesia? Kegiatan utama Perhimpunan Indonesia adalah aktivitas sosial budaya yang menyatukan pelajar Indonesia di Belanda. Orang-orang Indonesia dalam organisasi ini kebanyakan adalah golongan terpelajar. Seiring waktu berjalan, Perhimpunan Indonesia mulai masuk ke ranah politik, utamanya tentang pergerakan nasional Indonesia. Jika organisasi lain berjuang di tanah air, PI memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di tanah Belanda. Radikal PI lantang bersuara dengan semboyan Indonesia Merdeka Sekarang. Di Belanda, PI bekerja sama dengan perhimpunan-perhimpunan dan tokoh-tokoh lain yang berasal dari negara-negara Asia dan Afrika yang pada masanya merupakan daerah jajahan Eropa juga. Kegiatan-kegiatan Perhimpunan Indonesia adalah: pertama, menghadiri Kongres Anti Peperangan dan Penjajahan atau yang dikenal dengan Kongres Demokratik Internasional. Kedua, menjalin hubungan dengan aktivis anti penjajahan di berbagai kota di Eropa. Ketiga, menjalin kerjasama dengan Liga Anti Imperialisme. Perhimpunan Indonesia mengirimkan duta besar informal ke Paris, Prancis, Brussels, Belgia, dan Berlin, Jerman untuk menjalin kontak dengan para aktivis dan gerakan anti kolonial yang sama-sama menentang penjajahan. PI cukup aktif di forum internasional. Demi mendapatkan dukungan untuk tanah air, PI pernah berpartisipasi dalam induk organisasi besar, di antaranya Liga Demokrasi Internasional di Paris tahun 1926, Kongres Wanita Internasional di Swiss tahun 1927, Liga Penentang Imperialis dan Kolonialisme di Brussels 1927, dan Liga Komintern di Berlin 1927 juga. Utusan Perhimpunan Indonesia hadir pada beberapa pertemuan Liga Anti-Imperialisme sejak 1927. Utamanya adalah Muhammad Hatta, yang menjadi ketua tokoh penting dari pelajar Indonesia. Kemudian diangkat di Komite Eksekutif Liga Anti-Imperialisme, dan dengan demikian memperoleh banyak dukungan dan jaringan luas untuk tanah air. Pencapaian yang didapat oleh Perhimpunan Indonesia. Salah satu pencapaian yang didapat oleh Perhimpunan Indonesia adalah dipublikasikannya majalah berkala Hindia Putra tahun 1916. Lalu, penerbitan Hindia Putra itu menjadi praktek manjur bagi para intelektual muda itu menyebarkan ide-ide anti-kolonial. Kesimpulan, Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Mereka adalah para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Organisasi pergerakan nasional tersebut awalnya berdiri bernama Indienstvereniging. Kemudian pada 1922, ketika nasionalisme Indonesia berkembang, Indienstvereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Ide-ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dan Mohandas atau Mahatma Gandhi di India tentang pembangkangan sipil tanpa kekerasan. Saat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhirnya di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Berikut tadi merupakan video tentang Perhimpunan Indonesia. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai berjumpa lagi.